tuanga bawa wai kita bawa telur na pedua le anga pudi tinela warkan dua kali nak kira ambil lagi bunga bawa kena babu bahagia bahagia orang bunga nanti di belakang bawa kita pakai kue ini depan yang mau yang ini wah apa orang menjauh ember kilo tamat mandar bol namo tiga yang pun otak jauh yang lebih jauh lagi ada wer kini lagi ya aman mana lagi jauh yang wer kini kian pun dia nawa yang ni bala mau baik macam mana mau jauh yang wer kini ni orang buat mudah lagi aku kuliah kerja baik kuliah mau Ibu tu lagi dah menol dah balik dah balik. Ye Terima kasih Bapak Kepala Bapak Sinu Bapak yang sudah menyaksikan program Tuhan. Saya sedikit tambah bahwa 2 bulan yang lalu Bapak Simon dia ke rumah. Apa yang dia cerita, dia pergi cerita ke rumah. Wah, dia sampaikan saya tidak mau lagi masuk ibadah di sini. Saya sudah keluar. Dia sampaikan alasan yang apa yang disampaikan tadi itu dia sampaikan kepada kami keluarga. Tapi kami sampaikan bahwa termasuk Bapak Wakur, Bapak orang tua Bapak Menis, Bapak Teo, Bapak Yande, Bapak Kim,
Bapak Tabuni kini begino ni kina beriar yogo niga Bapak pinanu pakai dan bukan jadi. Saya kasih tahu 2 bulan yang lalu kini begino kan yogo ni kaker kunukun begino ni kini awal ke orang tua kau pinanu pakai dan anjau kita. Jangan pakai Bapak dia menangis. Ya Bapak, terima kasih Bapak sudah kembali sama-sama dengan kami. Segala sesuatu pekerjaan besar tidak mungkin anak kecil dia sendiri angkat pekerjaan itu. Pasti orang tua ada memberikan support nasihat sehingga pekerjaan itu bisa selesai. Pokoknya terima kasih kepada orang tua pendiri gereja yang ada di tempat ini. Kami sebagai anak-anak kami menyampaikan terima kasih, selalu setia membantu melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa berjalan dengan baik. Itu semua karena doa dukungan dari Bapak Ibu orang-orang tua yang ada di tempat ini. Jadi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu orang-orang tua semua yang pendiri gereja selalu setia ada sama-sama dengan kita di tempat ini. Puji Tuhan. Untuk itu saya tidak bisa berpanjang untuk ini, tapi kita angkat pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Mungkin kalau di sini tidak ada kartu, sehingga untuk cepat waktu, karena sebentar kita banyak kegiatan yang kita lakukan. Untuk itu kita kesaksian mungkin. Baik, terima kasih mungkin Bapak orang tua kita sebentar untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Untuk itu kita lakukan pujian, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Saya berikan kesempatan kepada untuk kita waktu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Shalom. Shalom. Kurang besar. Shalom. Nah, puji Tuhan. Saya mau deklarasikan hari ini kerajaan Allah yang sudah terjadi dalam tempat khusus. Sebelum saya menyaksikan itu, mari kita berdiri semua dan semua goyang dan menyanyi Allah besar, Allah besar. Heran dan besar. Semangat ya. Angkat
Puji Tuhan, silakan duduk. Hadis sebentar saya penyanyi dengan bahasa Ani. Dia ada mendarah pun agak pindah mereka kira punya. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, saudara-saudaraku, cucu-cucuku, cici-ciciku, semua, berkenanlah hari ini saya ingin deklarasikan kemerdekaan yang paling besar dalam hidup saya dengan istri saya dan keluarga. Tidak ada hal yang paling besar dalam hidup keluarga kami. Bukan harta. Saya boleh memiliki harta apa saja. Saya pernah memiliki mobil banyak. Saya pernah memiliki rumah mewah. Saya pernah memiliki apa saja bisa. Tapi hari ini, tahun ini, 25 Desember 2022, saya mau deklarasikan kerajaan Allah. Karena air mataku dan doaku tanggal 28 Juli tahun 1992 hari terjadi kemuliaan Tuhan. Mari kita tepuk tangan. Gereja Tuhan, Gereja Injili di Indonesia berdiri bukan hanya karena kehebatan manusia, hanya doa dan air mata. Maka hari ini saya berani deklarasikan bukan kemerdekaan dunia, tapi kemerdekaan kerajaan Allah terjadi. Jemaat yang mulia ini, jemaat yang besar, dan ke depan akan menjadi gereja yang gini. Contoh, gereja Injili, gereja yang diberkati, gereja yang terindah dalam pekabaran Injil. Saya tahu gereja gini banyak. Ada kemewahan gereja yang luar biasa di kota Jayapura, di kampung, hebat-hebat. Tapi tidak sebanding yang saya nilai keliling seluruh Indonesia gereja gini. Jemaat Efesus di atas dari semua gereja itu. Mari kita tepuk tangan. Dan jemaat ini sudah melahirkan penginjilan luar biasa dan menuntut orang menjadi penginjil, karena gereja Injili lahir untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Kisah Rasul 1 ayat 8. Itu menjadi momentum yang benar. Tanggal 25 Desember 2022, doa saya tadi pagi, saya katakan hari ini saya ingin deklarasikan kemerdekaan kerajaan Allah yang terjadi. Dulu orang tidak pikir, tidak pernah orang bayangkan bahwa gereja Gidi akan berdiri di tengah kota ini. Dan gereja Gidi, semega ini akan ada di tengah-tengah kota Wamena. Dan dulu pada tahun yang lalu saya katakan bahwa ini kota jadi kota provinsi, dan terjadi apa yang terjadi sekarang. Puji Tuhan. Oleh karena itu, kami kecil, kami tidak punya apa-apa. Tapi kalau suatu bangsa, negara Indonesia dideklarasikan oleh Soekarno, dan negara-negara pahlawan banyak di dunia memerdekakan bangsanya, tapi saya bersyukur bahwa saya, Timotius Wakur dan Ibu Martina Kogoya, memberikan, deklarasikan hari ini bahwa kerajaan Allah terjadi di tempat ini. Mendirikan gereja ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk itu. Dengan semua majelis-majelis mungkin dianggap remeh, mereka tidak punya apa-apa. Kakak Menis, Nuten, Pak Simon, dengan Pak Kip, Pak Pendeta,
dari Nus dan yang lain Bapak Puba yang lain sudah mendahului, Bapak Yunus almarhum, semua kami sadar bahwa kami kecil tapi melahirkan, membuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan ini luar biasa, berjasa di mata Tuhan dan akan diberkati oleh Tuhan. Saya kira itu tidak ada sesuatu yang besar kami berikan untuk Tuhan. Kami persembahkan di atas mezbah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu Kristus datang. Allah melihat dunia ini gelap gulita. Allah melihat dunia ini penuh dengan kotor. Kami semua yang berpakaian pakaian bagus ini ibarat seperti turun di dalam lumpur kotoran yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan. Dan disitulah keputusan Allah. Tuhan turunkan anaknya ke dalam dunia ini melalui seorang Maria untuk mengangkat kita menjadi anak-anak surgawi yang hidup. Tepat bulan ini juga saya bangga anak-anakku, gembala, wakil gembala, majelis, Kir punya bagian bikin kolam baptisan yang luar biasa. Tapi itu untuk kemuliaan Tuhan jadi contoh. Saya mengundang bapak-bapak yang berdasi ini mari sini dengan mendampingi saya sambil nyanyi. Mari semua yang ada di sini. Yang di bawah duduk di depan ini, mari. Kalau anak didekatin orang bapak duduk di kena tebeku. Ladi ini baik gimana? Nama ini. Saya harap ibu-ibu suara besar. Dunia malino,
nakala ni Kime. Iri yang nakala ni Kime. Menabuhi magera. Luar biasa buat membawa. Ya, berarti tadi kasih kalah kita anak muda. Luar biasa, tepuk tangan untuk membawa. Luar biasa. Puji Tuhan. Untuk itu kesaksian kita sampai di sini dan kita masuk persembahan. Jadi di sini kita 2 kali persembahan. Satu untuk kita PI pusat, yang kedua untuk biasa kita isi di setiap hari Minggu. Jadi kita persembahan pertama nanti langsung bawa ke tempat yang sudah sedia, dan kedua nanti setelah. Untuk itu mari kita angkat pujian. Saya mohon dari sebelah kanan saya nanti duluan maju, setelah itu nanti sebelah kiri saya. Mari kita angkat pujian. Kidung Jemaat nomor 238. Kalau ada bawa Kidung Jemaat atau pujian di Kidung Jemaat bisa buka nomor 238. Bersiap bernanti kedatangan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 238. Nomor 238.
kasih kepada kita semua memberikan persembahan kudus kepada Tuhan. Untuk itu pada saatnya kita masuk dalam doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agama. Puji Tuhan. Untuk itu doa syafaat ini kita berdoa lebih khusus untuk acara besok, karena besok adalah hari pembaptisan dan juga ibadah gabungan jatuh pada jemaat kita tahun ini. Untuk itu saya mohon kepada kita semua, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak, mohon dukungan doa supaya besok ini acara kita bisa jalan baik dan Tuhan berikan kepada kita semua cuaca baik supaya acara ini bisa berjalan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu saya mohon hari ini kita berdoa khusus untuk acara besok. Untuk itu saya mohon pada Bapak Pendeta berdoa syafaat dan yang lain-lain nanti Bapak akan tambahkan. Untuk itu mari kita nyanyikan pujian Antam Baniki dan saya berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta.
Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang Kau limpahkan kami. Sebelum kami pikir bahwa Tuhan itu ada di surga, tetapi para nenek moyang orang tua kami mereka mempersembahkan segala korban yang ada pada mereka, apa yang ada di sekitar mereka. Tapi kami bersyukur, kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena melalui Yesus Kristus datang ke dalam surga ini, memperkenalkan Allah itu ada di surga. Melalui Yesus Kristus, orang yang percaya mengenal kepada Yesus Kristus akan tujuannya ke surga. Itu sudah ada kepastian. Puji nama Tuhan, kami hadir, kami ada di sini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau hadir di tengah-tengah cengkraman, di tengah-tengah peristiwa, di tengah-tengah jahat, tetapi Tuhan Engkau persatukan kami. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berita Tuhan yang telah diberikan Mama dan Bapa dan Ibu yang kami orang tua kami sebagai memberikan kabar baik kepada dunia ini. Puji nama Tuhan. Sampai hari ini kami kenal, kami percaya, kami yakin, kami berhimpun di tempat ini bukan kebetulan, tetapi Engkau hadirkan Bapak dan teman-teman kami mereka sudah mulai. Kami bersyukur semua ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Dan bagian yang terbesar tugas yang Engkau limpahkan kepada gereja Tuhan, kami jemaat Efesus, kami kena jadwal untuk ibadah gabungan Pentekoste bersama dengan baptisan di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak dari program ini sehingga panitia jemaat Tuhan, para kalian semua boleh melakukan hal ini dengan doa, dana, semua tenaga melakukan hal ini bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-berkat yang Kau limpahkan itu salurkan kepada mereka, kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk fasilitasi dari awal mulai sampai dengan hari ini berjalan dengan baik. Berkat begitu luar biasa yang kami punya, yang melimpah datang kepada kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Kristus. Kami berdoa supaya suasana ibadah dari awal mulai sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan dari mana-mana mereka datang di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dari Kospei dan juga jemaat itu yang ada di beberapa gereja yang ada di kota ini. Mereka hadir, Tuhan Yesus Engkau hadirkan mereka dengan cara Allah sendiri. Menentukan situasi ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dan juga suasana kami menyerahkan ke dalam tangan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hujan dan juga kemarau itu adalah semua milik daripada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Wanu wala Yerjaya bin Qos ya iya Allah alaihi wa sallam dari dan ada dari keno pokoknya sampai selesai acara makin dari dua Allah ada kita apa nih betul wah ya Allah wah ayo anak kira jison ayo kalau kita keluar dong kita kan yang udah iman wah ya lihat tahun sebelumnya itu orang Efesus mau baptis itu pergi ke Kaliwe, pergi ke tempat yang lain. Tetapi kami bersyukur hari ini dalam tahun ini kami baptisan di tempat ini, kami bisa bersyukur. Terima kasih kami kepada Yesus Kristus. Orang-orang datang dari beberapa tempat, beberapa orang yang kalangannya berbeda-beda, mereka datang saksikan bagaimana Tuhan buat di tempat ini yang luar biasa. Itu adalah kesempatan yang ini termulia. Puji nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Ada bagian-bagian terbesar juga yang kami belum lakukan hari ini dan besok seterusnya ke dalam tangan ya Tuhan. Kami menyerahkan, puji nama Tuhan. Kami tidak mampu, kami terbatas, kami sebagai alat. Dan ini adalah perintah daripada Yesus Kristus. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dan juga ajar mereka dan melakukan segala sesuatu. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Puji nama Tuhan, ini terbukti. Kami berdoa dan bersyukur Bapak. Terima kasih kami kepadamu. Puji nama Tuhan. Dan hari ini juga kami terima berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau salurkan kepada jemaat Tuhan. Mereka sumbang hari ini untuk bagaimana mendukung pelayanan pekabaran Injil, baik itu di Benua Tengah ini, bahkan juga di Indonesia dan juga di internasional. Kami menyerahkan dalam tangan para penginjil, misionaris, pimpinan gereja. Tuhan Yesus, mereka
pergi dan kembali semua itu dukungan dana dari jemaat Tuhan. Mereka persembahkan hari ini apa yang itu sebutkan kepada mereka. Memberkati masing-masing mereka yang sudah persembahkan hari ini. Terima kasih Bapak, berupa uang dan juga kekayaan mereka apa saja mereka sumbang hari ini. Tuhan Yesus, ibu bakal menong, inanggur bakal nong, pandan bakal nong, inanggur bakal nong, kampung itu kumigam nong. Allah kan gitu mereka mau kita berkobar. Wah, Allah kan nabi orang waktu, ekaran waktu ikan keluar. Wah, ya semua bala. Wah, aye kerap Allah berkata Allah kan mikir kita mau kiri kiri. Wah, mau udah Allah di mana. Wah, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini kami bersyukur ada jemaat Tuhan yang selama ini mereka ada di masing-masing jemaat, tapi hari ini mereka datang untuk datang bersama-sama di Natal di tempat ini. Bersyukur ya Tuhan, terima kasih kepada Bapa di surga. Pelayanan hari ini yang berlangsung terjadi di mana-mana. Semua orang Kristen yang ada di semuanya, orang hamba Tuhan yang sedang melayani, Tuhan Yesus yang terus menyelesaikan semuanya. Puji nama Tuhan. Kami di tanah Papua ini tidak nyaman, tidak ada lain, wilayah lain, mereka tidak aman, tidak melakukan Natal dengan nyaman, tetapi terjadi konflik sana sini. Kami berdoa, engkau terus hidupkan, kuatkan hati oleh kuasa darah Yesus. Karena Papua ini telah diteguhkan oleh kuasa Yesus Kristus. Walau iblis dimusnahkan oleh kuasa Allah, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Ada banyak hal yang harus kami memulai. Tetapi Engkau tahu dan sebelum kami memulai. Karena sebelum kami memulai dan juga apa yang kami tidak memulai, Tuhan akan bekerja. Itu kami yakin, kami percaya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Menyerahkan semua ke dalam tangan-Nya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Nama sudah bawakan doa syafaat. Tuhan memberkati dan tiba saatnya kita mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah siapkan oleh hamba. Untuk itu saya menyampaikan kepada kita semua, kita menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata kurini sabdamu. Dan saya berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Kegoya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita mendengar kebenaran firman 2 kali, dan Bapak Kegoya akan membawakan firman Tuhan pertama, dan sebentar setelah ini nanti kita dengar firman Tuhan lagi. Setelah itu baru nanti kita bisa pulang. Untuk itu mari kita lakukan pujian Kurini sabdamu, dan semakin bersemangat kepada Bapak Kegoya untuk membawakan firman Tuhan.
Kamane ko kinangone. Leno balawa. Alaga ni roba kidagi ni royu ma me unogani ga kotoran pa unogani ga. Allah ni roba kidong na gida no to roba to roba kinere gida kwe. Pertama dama wa bar kide wala no. Loti bene kwe ga wa mo me na negra pa ma lunga de ko moregu. Israelia do roba kiri no ya puri me de abo tigi to ma lumba ko moregu Allah ne ke ni kigo na ka ho teu na gida no. Kue Maria udah begini lagi no ba. Diri orang ne po, diri lawan ne yuda ke ni buat negara. Kaya tu sendiri nak ada kita gua. Obe lo me pina ne kita pa. Diri buat tinggi tu kon. Dawe ba tamam ba. Ala ka ko ne bana diri guda ne yo ba ye tu na ke dan na kita wo yo mori. Dina yuma beri kulwe. Dina go go yo kulwe ko nori ne yo pa. Yaitu ada kalune kalau orang ini dapat kita kalau ini kita ni jom bari orang tiada lagi kita kan. Ni no balawa tokomi. Allah ko ni bana yuda no balempa. Iru orang yang ni balego Allah ke ini memberi kita orang yang kita nentu bana terima kasih yo ko Yesus ke negara. Amin. Ini si ada yang mereka dengan orang kerja. Alat perbawa, wah, hari nasal, wah, dia tu dah nak orang juga dah jauh pakar, dan agak menira waktu itu kan, tidak kumia kota kone pome, gua yang aku tano kini yuma beri kono kota kano, ni kota kodi, oh yuma pom kotor rame unbunino. Ya tu sendiri nak kata kerana wajib, aywa, anak lau ni mi au bukai kalian lagi, wah pendahuluan, iuran ko pertama, alane ko wakil ko biara era kayo kami lorak, bupakal lorak, iya umme lorak abang ada menimpan orang agrik, alane mungkin ko wakil era ko hipuno, poroege era ko Oba wadu kere rakwe, abarame bernagi no kue kawan malu kere kerapa, pulun hombiara no kai kaben, aulu kenen atau elu aulu kere kerapa, pulun paka, ira kumira antu kabaki no malu bayar no kue nalok, oi ma pakai no kue, nirong kue pakai nampi kota malu kare kumparegu. Allah ko tego no kue Maria tawe ke tirari ga kue. Allah ko tego ko kue Maria ulo me gina harapa. Ni do na ne yo paka. Nawe pinggir musik na re ko gari. To ko bege ko le pesawat ni boleh garet, mobil ni boleh garet. Aywa. Anu edo ko bae kada ko avera. Dawi paka Allah le paka na buare ko. Mela pagawa ai ueneo ati gayura pertama tia lawairo kedua tia maria wairo ketiga tia ayusu wairo dini wara gara-gara ngoti ada doa pe maria i pera wairo kome bila gati yuda tia atawa yuda kono gati Kaya bila ada mani rendah ya ni muda kono kali inu bego bobe una. Kaya ayu tutini ki kono muda pa arebe sukaman o barane eo yere atia. Kaya mariati no barane ni pandrame eo wa yore grati bukane mira apa bei alau ni ko bege yo ko ne ponnang grayo ko kambukulane po. Ini mendek keluar ye keluar pembanar kue tidak waktu itu kan yang wau ibu keluar itu kue itu sendiri. Oke demen demen ada ne paling gawar kota ni penagri ada di bawah gua penagri kaki bukan orang ini mulu kau peti tidak ada di noran ni ini muda ni jom pakar kain ibu kain papa pemuda hampa alaya boy kumgorai kuluni kan ini
ye tuni na kata kio ibu kini tinggal itu ye yo ye tundara no ini udah miuno alure warame ibunda ne yo alure kan dua tati waya kiwa tine ko luer guni hari itu senukara aku to ya elo alure di mupreti ko luer gumpa muda ya pelaya ne jadi wah ini yang kaya itu sini jadi wah hala perbawa ayewa kiri mere utapaka kumi korono biu gayire karakan ko kiri me gembala ini jire gano bati tiong gira pirat kule gaya itu dia kawa ini dengan gile rame one eno iya lo pre utawa agia lo banwa kini rebende tano wa kiri terima kasih wah kini baku Matius Matius pasal 1 ayat 18 liuwe Matiar impanang ya noe benda wi bakano tambang bakano musik bakano bakarek kanoe akai dogo dotre ki giro ego ala to yeto ke tunda nang rawune ayat pasal 1 ayat 18 ayat itu ke tunda nang ranoti joko bare dan nang agaloma dia YouTube ne miye gara imbira ka hola bungale ka agara likine pregara paga kuengo abiga gara ina ke paregi awon kelo YouTube ne nogo ini kia bugo nakne ade bakelo ne na tuei tumingo enga nompa enga lima madue ero pura ne dio yinu kote bo bikin paregra wah tino ane tine se gila blar age mentela pa blar lo heti pe maria loti ala ane pregra me abera ni kilo ni ala hote mara no pe maria no gini to me godo se gila blar lo ni YouTube no ini ki mandakona ne tiyo baka kue maria no aga lembarege aku mari no ke aya mereka ini kian di aku era omena bilang lagi aku me pinera anda kita takra yori ya ini kian di lembarege alane melaikale nona pealoni maria wae dia alu kita dikino dia aku me bokada landar gine kabu timbat kure yo me paregi kue mare one no bangu gua de tembilan plata lone ari itu no ari tigo nangarane kue ya bilang arta aku me ngone ga no ko bikira atau ko te ko bikira baraya bakeo yeme alane malaikat ngerona pialana biruka kapo etin gobu kapo luga abaran dari dini ndake geno ko waya worono ambe kano ai dikudikino abo tirito enala kelo bine kapo budak mage yore rabe ari suno maneno wa ere warati yame nititi apu niru mudane yo baka yetu dara ngoti apu kue maria ya apu ayo tuti apu ala ko batire grano waye de ati alari apu niru mudane yo wada wi mata mama wadi baka nira wati to ne ala ande gino terima kasih wah aywa 20 menit mobile lega inu ini kia ogo keno goye kene abi ba alayo go na pia wage mengrabela ikan mendene ambi aro romo keno ini yora elone tat yusuf da urong ko lugi wae da urong ko lugi wae
kaka kue Maria abila ada noti abera ni tiba ada abila ada tu ke rimbar bulu kaka kue tiar kolero 21 araga luga aba dari de da kegeno owe orang dulu ani degero bulu enda dari gini enda gaya tu sana tu lu hidup yorang 22 23 tiora enagri noti aba layo ala ye gara-gara ya yorang elon arkola aki gino kalek nugo abila elongri aga luga baran dari de dakegeno ala endage iman wenara yogolo guno inu yorana nugo ame ni wando yorage gara endage iman wenoti ni ino nebra alani yogono koyo yogongora 24 di ar Yusuf no ege no niga ge nagri ada malaikat ne no kabero yore no dada aku Maria are kolaga kue no aga luga hona kaleka piga ngale are wona pinu kue no aga luga kemparegi abi tumine endage yetu sarto wah ome aja itu sudah tangan mau ombonda urunda lagi kalau dia nene anina tarek yuria belek ende obul metgana aku minggu video baru nune heye obul yo obulenti kira-kira yang itu bawa atau bawa warne aku game ena dengan panjang dulu wara pa pendetaki maybe grano une grano enda yang panjang dulu wara pokok wara ko ambil tinen ai kotor anu ko kota itu menen kotor ane kita men wama kandane kota wari ga makan orang titinen ko ira oba mera wae obar kwa ahumea kira ata ahumea ego nino malu ti ne ngara bana de wiring gado handara ego ala tuan nino malu ti ne dana nadi nino malu pagaya margo jangan dikira ko bero wara waran ko ego iye wede kendimian terdengar war no geme ni YouTube awi ali mate ya mende ego dona na re gino mendo bino waran ko ari ni ba no woman di pernah ge dia kira wai ari ke ba ari minggu abera Yugo daga nene, yugo kwe, pingo kwe, hari minggu mundoga ay, ambi tokonare, nina ke gambe ga kwe, yare kendala, wada ari bari apui, rai kwe gemenu gobe go. Lido kangem laga, wai. Mondoga ya ego, koko batina bega tera, ambi tokonare to Maria ti ni yang dua ambi to menengi bano yuda ti yang landikan berarti nengi bano waktu kira abi daga tuan gede be yuwan dinya ego nani ni ron piku mi yo matala ora ini wah orang penuh berlamun demi agar berjaya hati. Atau ane mewannya ke, ane pan, nugo, nuan ke, wannya ke. Ane pan, wannya. Kami wah apa waktu kalau ada nugo tiga orang berat lagi. Yaitu dia
yang pindah arah kue. Ini are ini malu pare wara ini malu pare kamera ini malu pare jangan makan lagi kayak gini lah. Angin ngetinnya wewa kilo kan? Ya kok. Buku berada pasal 28 ayat 6. Timbel baca itu. Lamiu newa baca. Noah lamiu newa baca lagi. Cewek hari atas tinggi boy. Ini baca guna apa nih? Keterangan pasal 28 ayat 6. Wah karena wah de kirim binu giga tuh giga apa giga nunggu giga ne we sebab giga kali giga ane lagi waktu ini lagi binu giga Nene waktu ini kenapa binu giga jadi benda tuh giga awak tinggal di rumah orang Cara que manda olhar di ego. Ave quando tu percaya kepada Tuhan. Ibu dah dia memang dulang awal mungkin dia memang orang yang muda. Piu ano. Apa yang takut kagak ini benar. Kalau tidak rumah tu tahu le. Ni minggu tahu lah. Why? Tahu ni ube bapa. Wah. Wah, anak aku lagi dah ada. Ambil kin memang kumanggerak. Ambil kan itu ya anak aku itu. Iya, coba. Nama dia bagi juga kue. Iya, eno. Bewa bewa kan kalau nama dia tiada uang dia gue dia ya dari mana mana waktu. Ata anak aku itu ke dia ada tiga apa. Saya pikir iya betul tak kue bahasa. Anda dengar wajah terlalu. Me awal keluar, me niru dari apa? Dia waktu teman, Yesus sendiri dia pergi, Maria di Yusuf, cara tiap hari. Me niru nak dia waktu teman dia waktu orang me, anak dia waktu ini. Nina nekolo morapa, boleh bananda nekolo morapa, alau nekolo morapa, nina ulah ni ume, kendi atan nene kume, nekolo morapa, ke anturan, awat itu. Berkaran hobi umotapa, awat itu nina awat itu, kena nabu, bopan ni. Nina umat tidak akan nina ini, alau pun. Sama nina awat ini nina nera, nina mendari yo paka, ane no kirino. Itu sebagai arti apa? Wah, ani nak ada ni kita Amor dia orang dari kita berdebat. Anti muda pek tidi waktu orang bangga. Wedan kurve tine orang. Bina orang ni tak dia tu selena kita nak lagi bahwa ni yang pada anak juga kurve alam ni bagi nama ni lagi. Dia tu selena bewajar orang kami tu selena jauh dari orang apa. Dia tu orang di oma tidak boleh kalau orang itu lah. Hebo, hal apa lewa? Di mana ada orang ini kena cari. Ibu dah kaya dan ibu dah boleh kue. Tidak ada orang dia bawa. Terima kasih. Wah, oma ini kau cium. Boleh, ibu letak dia. Ibu letak. Ibu baru berada. Desa apa mana? Mau dipanggil. Wala tiyo leo memang ni wimpan do keluar kali begini dari keluar mati kumberan aku tege mani orang ada apa ye sudah kemarin ni apa yang berada ni sudah ni yang apa ye sudah apa orang bubu kalau dia tidak lama kemudian yang benar benar dia apa karena apa yang dia 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 orang you ini lagi main ni dia kan yo Ini itu tak ada bodoh ada lima kakak bodoh, Hanya nak kiri nak dia bukti itu, itu sedikit buat tiang dulu. Wah, ayo bila nak anak orang ini siap barat,
Kuning korek koi berarti mo ya kok. Alapang bawa, bawa bawa. Terima kasih. Alam niyo ko datang pagi kinani inobalawa ni kakapanoe ala ini lewat kiri dari luar dari luar niraba bene pename mendeme nemunasa mendeme manise ro ni wa dawa akapuri tusenen obela me pinene genda paka yimundene bedeni ngi kulin ngi gongora bangar ko worti alangan dengan mempinamati yang kalau waktu ini ada waktu yang kita mewah. Ya tu kan kena idar minggu kena idar men. Ini guna lejo bahari minggu ala kone pada pengadaan bahwa. Ya tu kan dengan pinamati yang ko. Baik yang pinamati yang ko men. Ini ko balawa. Karo mama kita yang udah repe kita mau kita kena kende bang. Nira ko nira pada ko. Haleluya. Amin. Luar biasa Bapak Pendeta Koboya, luar biasa membagikan berkat firman Tuhan pada saksian hari ini. Kita bersyukur karena Bapak sudah membagikan berkat yang Dia terima dan kita terima dibagikan kepada kita semua. Berikut sebentar lagi nanti kita masuk lagi ibadah atau firman Tuhan kedua. Untuk itu saya mohon kita semua kita duduk tenang. Lalu kita sambut firman Tuhan yang kedua, kita lakukan pujian yang berkata sebab Kau besar. Dan setelah pujian ini nanti berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Dama untuk membawa firman Tuhan yang kedua. Setelah itu nanti kita pulang atau berjawab tanya dengan keluarga di rumah atau di gereja di sini. Pokoknya duduk. Yang kedua, firman Tuhan nanti dilanjut dengan Bapak Ibu. Saya mohon kita duduk tenang. Kau berdua berengkup lagi. Untuk itu daripada kita duduk capek juga, mari kita bangkit berdiri, kita lakukan pujian sebab Kau tuh besar. Mari, saya mengundang kepada kita semua, kita bangkit berdiri.
baik. Salam sejahtera kepada sedang jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Baru jam 11 lewat 15. Paling 20 menit atau 30 menit buat selesai. Jadi diinformasi, kalau saya nanti panjang nanti kasih tahu saya begini. Ya, dengan senang hati kita mendengar firman Tuhan buka di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Tema sentral yang diberikan oleh Gereja Injil Indonesia kepada PPK Pusat yaitu Yesus membawa kabar baik. Yesus membawa kabar baik. Subtema yang kami pilih di sini mengerti makna Natal lalu bertekun menuju pembaruan hidup. Subtemanya mengerti makna Natal lalu bertekun menuju pembaruan hidup. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus membawa kabar baik. Kalau kita lihat konteks di Timur Tengah itu memang tanah genting, wilayah genting, tidak bisa terluas apa-apa. Tanahnya juga kering. Tanah tandus, bebatuan, pasir-pasir, tidak menarik. Memang itu kita pernah dengar, pernah lihat dalam film-film. Ya, tanah pasir begitu tidak, siapa yang mau suka begitu? Karena sesuatu yang mau tanam harus tanah subur. Tetapi luar biasa, Tuhan pilih daerah itu. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tidak hanya itu saja. Orang-orang pada waktu itu memang Yesus lahir tidak ada tempat yang kosong. Semua penuh. Ini betul atau tidak? Tetapi yang kita menyatakan bahwa itu betul. Semua tidak ada tempat, tidak ada ruang yang kosong. Yesus lahir. Semua ditutup mati dengan manusia. Maka Yesus lahir di kandang sapi atau keledai. Luar biasanya adalah Yesus lahir itu orang yang rendah hati. Yesus lahir itu tidak pernah datang melalui pemerintah, penguasa negara pada waktu itu. Yesus datang itu tidak melalui orang-orang yang memegang kendali hukum Taurat. Mereka tahu, tetapi kapan Yesus lahir mereka belum tahu. Yang tahu adalah orang-orang sederhana, mereka sedang mengembalakan kambing domba, bukan gembala umat. Orang-orang Majus mereka tekun bekerja di sana. Bapak Ibu Saudara, Maria dengan Yusuf orang-orang sederhana, tetapi hidup mereka Yesus Tuhan menilai keadaan mereka. Malaikat Tuhan ditunjuk oleh Tuhan. Dia tahu informasi Tuhan, lalu informasi kepada manusia pada zaman itu. Baik itu gembala-gembala dan juga penguasa negara waktu itu. Bapak Saudara, itu keadaan, itu kondisi. Bagaimana kita situasi masa kini, dunia, gereja di Indonesia, gereja-gereja yang ada di Papua, kemudian kita di jemaat ini. Orang tadinya itu mereka dengan semangat menerima Injil dengan sukacita gembira, tetapi lama-lama sudah mulai lupa lagi, sudah bosan. Tapi bagaimana kita di jemaat ini? Bapak dan Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini mengerti makna Natal lalu bertekun menuju pembaruan hidup. Kalau makna Natal berarti di sini bagaimana
berefleksi Natal dalam kehidupan masing-masing kita. Kemudian kita bilang bahwa dimandek, dia dua koloner, ini koloner, awi nolo, itu aku cakap gue nolo, tidak naik nolo keluar murah. Kenapa tanah tidak cocok? Jagung tidak pernah tanam di pasir, tetapi tanah yang subur. Sama juga orang bekerja di bebel, tidak pernah pakai lintis, harus sekop. Bapak saudara, Tuhan mau datang menghadir kepada tiap-tiap orang itu sesuai dengan Tuhan mau. Kalau cocok dia tanam di situ, ini firman Tuhan itu tidak datang sembarang. Amin. Ini firman Tuhan tidak datang sembarang. Dia mau titip sesuatu, ada orang yang siap mau menerima. Kalau tidak cocok dia lewat begitu. Biji yang kita siapkan, tetapi biar pulang-pulang ada di situ karena kamu tidak cocok. Demikian pula firman Tuhan, Yesus datang memulai di tempat di mana tidak cocok. Bapak saudara, ayat yang tadi ini Paulus dia menulis di tujuannya kepada jemaat Roma yang diberikan oleh Rasul Paulus. Keadaan kondisi pada saat itu orang-orang Roma itu menguasai hampir di seluruh dunia, termasuk Yahudi. Mereka belum merdeka dikuasai oleh Roma. Paulus menurut kepada jemaat Roma, keadaan seperti apa? Walaupun orang Kristen di sana sudah mereka terima Yesus, tapi keadaan mereka seperti apa? Jadi ini untuk perbaiki hidup mereka. Itu sebabnya di sini yang telah dikenal oleh Tuhan kita di manusia adalah persembahan yang hidup, yang benar. Ayat 1, karena itu saudara-saudara, ini kata-kata Paulus, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang dimaksud dengan persembahan hidup. Persembahan hidup adalah manusia ini ada 3 bagian tubuh. Manusia ini pula ada yang bilang bahwa 2 bagian tubuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Yang kelihatan ini tubuh. Lalu ada jiwa, kita punya jiwa masing-masing. Lalu ada roh. Di dalam bagian hidup kita ini ada 3 macam roh. Roh jin, roh manusia dari sejak lahir sampai manusia hidup hari ini. Kalau roh Allah itu setelah manusia menerima Tuhan Yesus, kalau roh kudusnya masuk dalam hati. Kalau tidak pernah masuk. Amin. Nah, itu adalah hidup manusia. Selama ini ada manusia yang hidup dan dikontrol oleh duniawi, roh dunia. Ada manusia yang dikontrol oleh roh Allah. Jadi ini jalan sejajar, gitu, saudara. Tapi kita mau pilih yang mana? Itu di ayat yang pertama itu. Kemudian yang berikut, itu adalah ibadahmu yang kudus. Maksud di sini bahwa Tuhan berfirman kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Jadi ini berkaitan dengan ayat ini. Mempersembahkan tubuhmu. Tubuh berarti itu. Tubuh berarti bagian tubuh yang ada ini. Ini bagaimana negara bagaimana ina loko bagaimana nano itu Allah dari yang tidak timbul. Allah nanti lo waktu ini tidak dirap. Wah, tim rekin kok kalau mau bawa. Sampai hari ini orang setelah baptis itu tidak pernah juga ada di gereja. Dia sudah keluar dari ikatan yang sudah diikat oleh Tuhan, tapi sudah keluar dari itu. Sudah pernah terjadi di mana-mana. Maksud di sini bahwa ada
Wah. Kemudian yang kita bertanya hari ini bertepatan dengan baptisan besok. Calon baptisan hari ini dan tinggal 1 malam besok siap baptis. Setelah baptis nanti akan kemana? Mau kerja apa? Ini jadi pertanyaan, saudara. Pemuda-pemudi, anak-anak muda-mudi hari ini, calon baptis hari ini tidak bisa harap kepada orang tua. Orang tua punya waktu mereka sudah bekerja sampai mereka sudah selesai di situ. Tetapi dengan dukungan doa, dana sedikit-sedikit mereka ada. Saat ini adalah anak-anak muda yang hari ini. Kalian punya waktu. Kalian punya otak berpikirnya bagus, intelektual bagus, kemampuan bagus. Kalian punya talentanya bagus, kalian punya keterampilan bagus, rohaninya bagus. Buat sesuatu mulai dari hari besok sampai seterusnya. Amin. Ada tanya dalam ini, jangan. Amin. Siap? Ya. Sudah dengar orang tua, sudah dengar orang benar-benar siap. Nanti lihat mereka. Ya, siapa saja yang baptis nanti lihat itu. Saya terima kasih bagaimana sudah ada itu. Saya sudah pilih tapi saya ini apa mau bicara sudah sudah dikontrol oleh saya itu biasa begitu. Supaya kita sasaran begitu. Jadi jangan keluar dari sudah dipenuhi oleh Tuhan gitu. Kemudian ayat 2 itu sifatnya nasihat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, saya sedikit kecewa itu calon baptisnya sudah kita mulai dari bulan September. Jemaat yang lain itu mulai hanya 2 minggu, 3 minggu. Kita sudah mulai 3 minggu. Ya, ada yang mulai dari 3 minggu saja. Kita itu sudah mulai dari bulan September. Karena ini bagian dari pemerintah. Karena jadi orang Kristen itu tidak hanya orang Kristen, jadi murid Yesus. Matius 28 ayat 18 sampai seterusnya. Tuhan bilang pergi, jadilah semua bangsa muridku. Baptis, ajar mereka. Baptis dan ajar itu adalah fasilitas dukungan, tetapi yang penting sekali sasaran yang ingin bicara adalah jadi murid. Pemuridan adalah suatu proses. Pemuridan itu suatu pengertian cara hidup. Pemuridan adalah suatu pengertian yang baik dalam pelayanan pengertian. Tetapi hari ini dalam proses bagaimana katekisasi yang sedang berlangsung, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, tapi itu tidak apa-apa, bagian dari apa yang kita bisa buat begitu. Tetapi bagian dari Tuhan kita sedang Tuhan kita juga. Nah, ada yang tanya, bagaimana saya bisa daftar? Ini sebelum 1 minggu nih, mau wawancara besok. Wah, ini kita sudah mulai bulan September sana. Begitu. Ada pun yang langsung masuk ke wawancara, bagaimana orang belum mengetahui tentang tanya jawab diskusi tentang pemahaman kekristenan baru wawancara. Nah, ini bukan teguran, tapi ini kira-kira tidak begitu lagi. Begitu. Karena begini, baptisan itu otomatisnya masuk surga tidak ada. Ikut pertemuan kudus tidak ada otomatis masuk surga. Yang jadi murid Yesus adalah proses pengalaman hidupnya itu. Pengalaman hidup berlangsung dari hubungan baik dengan Tuhan. Ketaatan itu harus belajar. Orang-orang bapak mama yang sedang bekerja ini, mereka itu sudah mengenal hal itu. Di pokok karak, pokok mau karek,
sadar ya Pendo. Maksudnya itu, sasarannya di situ. Jadi murid berarti berakrab dengan Yesus sampai mati. Kalau itu apa? Itu Roh Kudus. Jadi bagus nanti keluar akan berubah seperti ayat firman Tuhan tadi ini. Wane no pinipime di malu ko na mari no. Ano ka kung dia mereka kreatif dia mengetahui keselamatan dia lagi. Ini sebagai tanda pertobatan. Kau yang berdoa menggunakan apa? Dia itu orang kira waktu aku ini negeri tuan dulu. Dia itu negeri tuan dulu. Tiga itu kau dapat lagi dia. Tiga yang dapat malu kini kimera orang kira kenal ya. Dia nak penutin di bawah hati. Coba dia pikir. Karena keluarga di kimera kan namanya sesuatu yang karena kalau kita tidak akan dengan tidak sama dengan agar berarti pasti timbul sama juga. Maksudnya air itu seperti biasa, maksudnya yang banyak dan kembali juga dengan cara hidup yang lama. Ini bukan cara baptisan hari ini, semua kita yang orang Kristen. Yang kita hari ini sudah pernah baptis lama juga, tapi tidak pernah itu. Pakai Roh Kudus ini, banyak. Ya, ini bukan marah ya begitu. Kemudian ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu kerjakan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, yang seharusnya kita buat standarnya adalah iman kita. Apa yang kita buat sesuai dengan visi kita, sesuai dengan iman kita, sesuai dengan goal kita buat. Jadi, iya yang mengenonir, yang mereka hadir punya kenok hari nangkop, aneh nak dia pun dia. Ukuran itu memang sudah Tuhan ukur. Gua dia orang bulu dia mungkin Allah kemana ya, apa? Jadi itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yang penting sekali hari ini adalah penekanan dari gereja, mimbar gereja adalah orang harus menerima Yesus, bertobat dan menerima Yesus, menjadi anak Allah. Itu sasaran mimbar, terbuka di mana-mana. Di dunia manapun berbicara tentang ini, Bapak Saudara. Pembaptisan besok hari ini, tahun ini, dalam kelas saya sudah bicara. Kita beberapa kali baptisan ini keluar ke jemaat-jemaat, tetapi hari ini mereka datang ke kami di sini. Mereka lihat keadaan kita di sini secara umum di sini dan juga masing-masing kita baptis. Siapa-siapa yang baptis di sini. Berarti ini landasan yang Anda buat di sini. Anda melakukan fondasi bahwa di sini adalah tolak ukur. Orang tua tadi sudah katakan bahwa ini jadi model, jemaat ini jadi contoh. Calon baptisan hari ini jadi contoh. Amin. Tidak usah ikut-ikutan, tidak usah ikut-ikut dengan orang tua juga. Anda harus percaya diri, Anda terima Yesus itu diri. Anda tolak ukur di kelas berbalik ini. Ini orang tua sudah fasilitasi ini, tujuannya adalah baptisan ini saja, baptisan kudus. Perlengkapan banyak, dengan cucuran air mata mereka sudah berjuang keras. Tetapi lucunya adalah kalau Anda sendiri belum bertobat dan kembali lagi dan buat lagi hal-hal yang sudah tadi, itu nanti Tuhan tertawa. Iblis nanti terima kasih. Awalnya. Ya, seperti
Kalau baptisan ini permanen, jadi manusia itu permanen. Melakukan fondasi yang kuat. Kalau fondasi yang kuat berarti tidak perlu tidak perlu juga ego. Tidak perlu juga perbedaan. Tidak perlu juga gosip, cerita orang lain tidak perlu. Oh yang orang kau tidak akan menjadi tiada. Berarti kita harus menopang, bertahan. Kita semuanya kita bangun kita bersama situ. Oh ya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena di sini kita maksudnya menopang berarti membawa kabar baik. Yesus lahir itu membawa kabar baik. Dan dalam kehidupan kita itu kita menerapkan dengan kabar baik saja. Tidak ada yang kabar buruk. Kabar buruk itu menyesatkan, menceraikan, tetapi kabar baik. Refleksi Natal hari ini sekian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Demikian firman Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kami sudah mendengar tujuan mendengar untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti pada detik ini. Hamba-Mu yang berbicara hanya beberapa menit, tetapi Tuhan sempurnakan semua itu. Firman ini berasal dari Allah sendiri, bukan hamba kata-kata hamba, bukan firman atau kata-kata saya. Tetapi Tuhan sempurnakan semua ini. Apa yang kurang dari kami, apa yang lemah dari kami, apa yang tidak sempurna dari kami, karena ada motif yang baik. Yesus memberikan gereja dan juga sedang bekerja akan melakukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur atas firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin.